Ini udah lantai 2, nyari Chef Rudy nggak ketemu-ketemu. Hai guys, kaget ya? Ini spesial hari ini bareng saya Rory Asyari. Saya akan ambil alih, saya akan ngebajak acara Chef Rudy hari ini. Nah, kita akan ngupas habis nih histori seorang pakar kuliner Nusantara yang nggak asing lagi, yang perjalanan karir dia di TV nasional dan juga program-program masakan di Indonesia, usianya itu udah 31 tahun. Nah, kita akan ngobrol sebentar. Wah, ini kayaknya dia telepon nih. Chef Rudy, aku tadi nungguin di sini, aku Chef. di tempat yang salah, aku di sebelah sana. Oh, Tan. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Waduh, sehat. Chef, Sehat ya. Aku sehat, alhamdulillah. Ini akhirnya aku seneng banget karena ketemu dengan Chef Rudy yang dulu waktu aku kecil, Iya. ya kan, Mama selalu nyalain TV untuk nonton program masaknya Chef Rudy. Thank you. Dan terima sekarang udah kasih. 31 tahun. 31 tahun saya di Oke, Teluk. nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, Chef, sambil kita Boleh, jalan, boleh? boleh. Yuk. Tapi Chef ini luar biasa sih, 31 tahun di TV. Masih ingat nggak episode pertama dulu tanggal berapa? Saya ingatnya ulang tahun Jakarta tanggal 24 Juni 1990. Wah, itu umur saya masih 3 tahun. 3 tahun dia. Tapi tahu nggak, Iya. saya bisa dikatakan tumbuh dengan program-programnya Chef Rudy karena Mama tuh dulu selalu nonton programnya Chef Rudy. Nah, itu dia katanya sih kebanyakan orang bilang gini, Ruth, kalau ada orang memanggil kamu dengan sebutan Om, itu pasti milenialnya. Oke. Tapi kalau Mas, itu ibunya milenial. Tapi Oke. kalau yang manggil nama kamu aja, itu neneknya. Berarti udah 3 generasi lahir-lahirnya. Alhamdulillah ya, Wah, Mas. luar biasa. Dan tampilnya itu bukan yang 3 generasi itu yang dari 31 tahun itu ya. Kami tampilnya itu setiap minggu. Setiap minggu. Ya. Artinya kalau misalnya setiap minggu selama 31 tahun udah berapa ribu resep yang Nah, itu dibuat? tinggal Mas? dikalikan aja kalau misalkan sekali tayang itu 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu dikalikan satu Tahun bulannya ada kan 4, satu tahunnya kan 52 ya. Betul, 52 Tinggal dikalikan minggu. jumlah. Wah, itu aku- baru resep yang D. Aku yang- udah lose count. Nggak bisa ngitung lagi karena saking banyaknya. Jadi saya juga nggak naik taksi, naik bus kota. Jadi saya ada 3 kontainer gitu. Jadi sekelas Rudy Khoirudin, dulu waktu awal mulai karir pun naik bis kota, ngangkat-ngangkat 3 kontainer Bener. isinya alat masak. Bener, Mas. Tapi emang semua kehidupan itu emang harus dinikmatin, Mas. Jadi kalau nggak ada gini, nggak ada cerita, nggak ada perjuangan. Di saat kita lagi down, kita mengingat itu aja, kita udah semangat lagi. Wah, ini obrolan makin seru. Makin seru. Chef. Ayo Oke. kalau kita ngobrol di kafe yuk. Kafe Ya, mana? Ini keren banget, Chef. sedikit relax, nyantai-nyantai ngopi Siap, ya, Mas. siap. Oke, aku dari dulu selalu minum extra hot cappuccino, Chef, Nah. tanpa gula. Kita Nah. tadi kan udah tes, kita tadi pakai masker, sekarang kita lepas aja ya, Chef. Iya. Ngomong-ngomong, aku pengen tanya nih, 31 tahun berkarya, ini bukan waktu yang pendek. Oprah Winfrey aja 25 tahun. Gimana awalnya dulu? Jadi saya bermula dari saya itu dari kecil saya suka memasak dan Oke. ibu saya agak menunjang dan keluarga dari ayah saya tuh juga saya menunjang. Tapi Rudy kecil itu senang memasak lah, intinya seperti itu. Saya kelas 3 SD sudah menang lomba masak walaupun belum tingkat nasional ya, masih provinsi. Ngomong-ngomong, ini di tingkat nasional katanya menang berkali-kali, Chef. Saya 13 kali ikut, 13 kali menang Gitu. dan semua posisinya yang tertinggi. Selama ini prinsip-prinsip yang dipegang apa aja, Chef? Nah, kan yang bisa mengena ke dalam hati ibu-ibu tuh kalau misalkan makanan kita dicoba, terus rasanya enak, bisa dihidangkan di tengah keluarga dia, itu berkesan. Terus tapi kita mengikuti apa sih yang diinginkan dari ibu-ibu Indonesia ini. Oh, masakan yang praktis, tidak terlalu ribet, tapi ini bisa disajikan di tengah keluarga gitu ya, Mas ya. Terus mencari bahan-bahannya itu gampang di sekitar kita. Mungkin di tukang sayur aja ada gitu, tapi penyajiannya berbeda-beda seperti itu. Nah, Pokoknya bahan gampang, bumbu-bumbu ada khas Indonesia, masakannya pun Indonesia, non ribet. Nah, itu yang pasti. Nah, di situ jadi dia kesan, oh aku nonton Rudy, aku langsung bisa masak hari ini juga. Nah, makanya dari itu, Mas, semua resep yang akan kita tayangkan, tidak ada resep itu yang tidak lewat dari uji coba. Jadi resepnya harus dites, diriset, dan diuji coba. Itu Dan sangat ketika penting. dipraktekin, jadi itu Harus barang. jadi. Oke. Ya. Waktu kita di bawah, Chef, udah cerita soal perjalanan 31 tahun. Tapi Ya. prinsip apa yang selama ini dipegang biar bisa survive
Sejauh itu? Sebetulnya sederhana banget Mas, tapi kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita sudah tampilkan. Itu selalu kerja keras Mas, karena kerja keras itu suatu motivasi buat kita. Pekerjaan sesimpel apapun itu ada tanggung jawabnya. Tapi menarik, tadi Chef bilang kerja keras ya Kerja kan? keras, Tapi ya. Chef juga bilang bahwa kita mesti pakai kacamata penonton kita, penonton Ya. ibu-ibu. Padahal kadang-kadang, ya mungkin profesi lain juga ya, mereka punya ego sendiri-sendiri. Betul, Gimana Mas. Chef nyimbangin antara ego sama, wah kacamatanya kacamata ibu-ibu Indonesia nih. Jadi ego kita yang kita turunkan, jadi kita yang apa sih yang menjadi keinginan. Jadi kalau ibu-ibu itu kan dengan tata krama yang baik, tutur kata yang baik, gitu. Terus kemudian dengan bahan-bahan yang baik, terus kemudian kalau dia mencoba resep kita harus sekali aja berhasil. Sekali tidak berhasil dia sudah mungkin kok nggak enak ya. Mungkin itu kesalahan bukan di kita aja. Mungkin bacanya terlalu cepat, metodenya jadi salah atau penggunaan bumbunya. Kan kalau saya tidak ada tertulis kata-kata secukupnya. Itu secukupnya itu Relatif. betul dan tidak pasti gitu. Sedetail itu berarti. Iya, harus Oke, pasti. berarti aku Iya. belajar dari Chef Rudy itu selain kerja keras juga harus memberikan informasi sedetail mungkin Betul, ke iya, betul. audiens ya kan. Terus pakai kacamata, pakai egonya yakni si audiens bukan ego kita. Iya. Terus resepnya juga bisa dibuat dan pasti jadi Mas gitu. Mas nih kayak kita ngobrolnya semakin seru ya. Ayo Oke, kita pindah ke boleh, situ boleh, ya. boleh. Ngobrol sama Chef Rudy ini nggak akan ada habisnya. Tapi ngomong-ngomong soal 31 tahun itu, Ya. pasti kan awal-awal mulanya nggak gampang nih, ya kan? Itu Iya betul Mas. cerita-cerita yang susah dulu di awal-awal gimana tuh, Chef? Awal mulanya itu saya karena pernah menang lomba masak dan mereka tuh bilang tolong cari itu yang sering menang lomba masak, sering baca di media. Saya waktu itu nggak tahu kalau itu castingnya, mau ngetesnya di mana, mau di studio atau di rumah gitu. Saya ngebayangkan kalau dibawa ke studio kan ribet, ya di Repot. rumah aja. Pas hari hanya mereka datang 8 orang, 2 orang Indonesia, orang Filipina sama orang bule. Oke, itu ditaruh di mana tuh mereka Saya semua? nggak ngerti kan masih kos saya. Berarti kos-kosan ya kan? Iya, kos-kosan tapi ada space. Akhirnya Ada saya space. gelarin tiket. 8 saya kasih- orang di situ. Saya kasih meja, tapi permintaan dia lucu sih. Ada satu permintaan dia. Bikin saya ketawa selama kamu memasak, gitu. Dan ketawa mereka? Ternyata dia ketawa. Itu boleh bisa ketawa, saya nggak ngerti apa dia sudah bisa bahasa Indonesia gitu Wow, kan ya. menarik sih, menarik. Nah, udah gitu saya bilang, oke, pas pulang saya digini, Rudy maaf ya, kamu harus syuting 10 episode pada hariannya. Tanggal ulang tahun Jakarta tahun 90, jadi itu tanggal 24 Juni tahun 90 jam 1 siang. Ketika hari ulang tahun Jakarta, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu kan saya kerja, saya main ke rumah teman saya yang paling dekat. Teman saya juga kan ya ada di rumah, ada ibunya. Tante mau ini dong, apa namanya, nonton TV ya numpang. Ada apa sih, ada apa sih? Dia bilang, ayo kita lihat. Pas lagu Selera Nusantara itu keluar, ternyata pembawa acaranya saya. Chef Rudy. Berarti itu perjuangan sudah syuting 10 Iya. episode akhirnya kepilih sama Kepilih. stasiun TV swasta itu. Iya. Itu tahun 90 ya. Tahun Saya 90. usianya masih 3 tahun waktu itu. Sekarang kan udah banyak anak-anak muda yang dia gemar masakan Indonesia. Mereka food traveling kemana-mana, mencobain makanan NTT, Papua, Sulawesi, Sumatera, ya kan? Tapi kadang-kadang orang-orang itu kemudian mereka foto, upload ke Instagram atau ke Facebook. Iya, yang seperti ini itu kalau dipupuk jauh lebih baik. Dengan adanya acara-acara TV ya, tidak acara TV kita aja, mungkin acara TV memasak lainnya, rakyat Indonesia semakin banyak tahu bahwa ini masakan dari Sabang sampai Merauke. Saya 31 tahun di TV dan setiap minggu tayang itu resepnya nggak habis-habis, Mas. Oke, wah ini berarti Iya. kita pun milenial. Iya. Chef Rudy juga masih milenial by the way. Milenial itu mindset. Berarti orang milenial kalau jalan dari Sabang sampai Merauke itu nggak akan habis-habis makanan Nggak akan Indonesia. habis, Mas. Soalnya gini, Mas, banyak orang Jawa yang hanya mengenal masakan Jawa, mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kan. Sebetulnya kan ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Iya, Kalau iya. mereka dengan adanya sosial media, kamu mau coba masakan Manado, masakan Banjarmasin, masakan Padang, masakan Aceh, masakan Papua. Bisa semua. Bisa. Masakan Nusantara tuh kalau nggak ribet, susah bikinnya. Bener nggak sih? Rendang, terus sei sapi, pepes, rawon ya kan kayaknya susah gitu. Sebetulnya enggak sih, Mas. Sebetulnya kesan jadinya kan kalau waktu kita makan,
waduh ini enak banget ya, gimana prosesnya, udah kebayang gini, ini pasti ribet gini. Tapi kalau dijalanin tidak, Mas. Jadi sebenarnya ribet itu it's a matter of mindset. Iya. Dan ternyata di zaman sekarang pun semuanya bisa dibikin simple ya. Betul. Masakan Nusantara sebetulnya kita tarik menjadi simple tapi jadinya harus otentik tetap. Nah itu memang betul-betul tugas saya gimana itu metodenya jadi simple. Oke, ini salah satu contoh yang bisa dibuat simple apa dong? Supaya Mas Rory bisa merasakan bahwa masakan Indonesia itu sebetulnya mudah loh. Apa yang Ayo, gampang? nanti kita masak soto ayam, mau nggak Mas? Soto ayam, oke. Soto ayam. Sebentar, ini Chef Rudy yang masak kan? Bukan, Aku, Mas Rory. Jadi aku ditantang oleh chef legendaris buat masak soto ayam. Begitu. Ini aku nggak sabar nih Ayo diajarin kan ya? chef legendaris buat Langsung masak ya? soto. Ayo, Boleh, ayo. Wah, ini kita mau masak soto ya, chef? Ya, ini soto yang sangat simple, Mas. Nah, Oke. ini soto simple, soto ayam simple. Bumbunya juga nggak banyak, Mas. Ah, cuma segini doang? Iya, ini cuma simple aja, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, terus kemudian ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada daun bawang. Oke, Cuma segini aja. aku harus ngapain dulu nih sekarang? Ini harus tumis bawang putihnya. Berarti Ya. bawang putih dulu. Ya, bukan. Oh, Kita minyak dulu. masukkan minyak dulu ya. Sambil saya Maklum ya, nyalakan ya, Chef. Mas. Ya, Oke. nggak apa-apa, Mas. Ini Ya. seberapa banyak ya? Ya, coba masukkan, Mas. Sedikit lagi. Ya, cukup ya. Oke, setelah minyak goreng apa, chef? Ini sudah panas. Boleh Oke. langsung masukkan bawang putih aja, Mas. Kita tumis. Semua? Ya, semua. Ya. Aku tuh kalau masak, aku jarang masak. Tapi Ya. kalau masak, kemungkinannya dua. Apa tuh? Satu kurang asin, yang kedua sakit perut. Ini sampai Nah, apa nih, chef? Sampai kuning. Nah, Oh, ini Mas, udah baru boleh. kita masukkan Oh, iya, bawang iya. merahnya. Ini ada daun jeruk. Ini harus kalau di soto itu daun jeruk karena yang bikin harum ya. Ini cuma kita nggak ada yang dihaluskan bikin soto, Mas. Jadi ini yang sudah paling simple. Berarti Ya. masak pun juga yang gampang, simple tuh juga bahannya harus gampang didapat. Harus dalam didapat. Seperti Betul, sering saya bilang sama ibu-ibu yang ada di rumah atau sahabat semua yang ada di rumah, bahwa memasak itu kita tidak perlu sesuatu yang membuat kita menjadi ribet sehingga kita malas lagi masuk ke dapur ya. Walaupun nggak boleh ribet, walaupun bahannya simple, tapi Ya. saya dengar chef Rudy ini selektif banget milih bumbu. Nah itu, karena bumbu itu pengaruh dengan hasil jadi, Mas. Oh. Kita kalau memilih bumbunya dengan baik dan benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Mas, Oke. ini boleh diaduk semua. Terakhir Sekalian, berarti ya, daun bawang. daun bawang. Ada bumbu yang gampang, mudah, dan langsung bisa dipakai. Ada kunyit, ada ketumbar, itu nanti dia akan memberikan rasa pada sotonya juga, sekaligus dia memberikan rasa pada ayamnya ya. Itu nggak perlu bumbu apa-apa lagi, berarti tadi pakai Cukup desaku itu aja. marinasi aja Desaku ya? marinasi aja sudah cukup, Mas. Dan ini dengan seperti saya bilang, dia nggak terlalu banyak bumbu tapi kualitas bumbunya baik gitu, Mas. Sudah terumur seperti ini. Nah, pas ini bumbunya juga bagus. Nah, ini kita masukkan marinasinya sekaligus dengan bumbunya. Nah, ini kalau sudah dia seperti ini, Mas, warna kuningnya merata, sudah bagus, kaldunya jadi lebih baik, Mas, gitu ya. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Nah, dah sampai berapa lama keluar, nih? sampai aroma dari ayam itu ada aroma gurihnya keluar, Mas. Ini karena ayamnya sudah, aromanya sudah gurih, bumbunya sudah gurih, berarti ini saatnya kita masukkan airnya, Mas. Oke, ini seberapa banyak, chef? Ini 1 liter? 1 liter ya, betul. 1 liter ya. Nah, ini cantik kita sekali. tinggal tunggu sebentar, kita kecilkannya apinya sedikit lebih kecil. Chef, saya Ya. tuh punya beberapa teman yang dia tuh anak muda, milenial, juga pengen jadi chef kayak Chef Rudy. Ada nggak tips untuk mereka? Pertama, kita betul-betul harus mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Jadi kita betul-betul harus menguasai apa yang kita akan sampaikan, ya Mas ya. Tapi Kalau saya tadi belajar, harus ada trial dan errornya. Betul. Jadi seperti saya, Mas, itu semua resep yang akan tampil di media itu semua sudah melalui tes food dan risetnya. Sehingga pada saat ditampilkan, kita tahu akan ke apa yang kita masak, kekurangan dan kelebihannya. Sehingga kalau pemirsa di rumah mencoba, bisa langsung Jadi. masakannya sama-sama enak. Sama-sama enak. Ini berarti kita tunggu. Ini sudah boleh mendidih, Mas. Jadi gula garamnya sudah boleh masuk ya. Garam setengah sendok teh ya. 1 sendok teh gula pasir.
Chef, ya ngomong-ngomong, tadi Chef Rudy bilang bahwa Chef sangat selektif memilih bumbu, ya kan? Sebetulnya seperti ini, seperti bumbu itu kan banyak. Ada bawang, bumbu yang empon-empon, ada bumbu yang utuh, yang bubuk dan sebagainya. Itu betul-betul saya selektif. Setelah itu kalau saya sudah dapatkan, saya merekomendasikan pada siapapun bahwa ini yang terbaik gitu. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal yang direkomendasikan, bumbu kayak gimana yang direkomendasikan? Untuk urusan aroma, rasa itu betul-betul harus yang terbaik. Oke. Terbaik itu tidak harus mahal loh Mas. Seperti yang saya gunakan itu sudah betul-betul yang saya rekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua di rumah ya. Contohnya Mas ya, dulu saya sangat kesulitan dengan lada bubuk Mas. Sekarang? Jadi saya kalau mau demo masak kemanapun, lada bubuk tuh saya bikin sendiri Mas. Karena Ditumbuk tidak ada sendiri. yang masuk klasifikasi ke Ditumbuk saya. sendiri. Numbuk sendiri apa sendiri baru saya bawa ke demo masak. Tapi sekarang, nah tinggal sobek aja sasetnya ada diwakili sama misalkan ladaku. Pakai ladaku ya, oke. Nah ternyata tidak hanya itu, ada yang lain-lainnya Mas. Ada ketumbarnya dengan kualitas baik, kemudian kunyitnya dengan kualitas baik, dan bumbu yang sudah diraciknya dengan kualitas baik. Dan harga yang terjangkau oleh siapapun, terus ketumbarnya juga seperti itu, terus kunyit bubuknya, bahkan bumbu yang sudah diracik seperti bumbu opor, bumbu balado itu sudah siap juga ada. Wah. Sampai bumbu marinasi yang kita pakai ini. Jadi semua masakan Desaku. bisa diambil diwakili dengan marinasi, juga bisa untuk menggoreng, untuk bikin Ini masakan. kunci rahasia untuk milenial Ya. biar bisa masak dengan simple dan hasilnya tetap enak. Satu lagi buat adik-adik, harus kerja keras ya, kemudian menimba ilmu sebanyak mungkin, terus kemudian mengeksplornya dengan baik dan benar. Pilih tata bahasa yang bagus, yang mudah sampai kepada siapapun. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu ribet-ribet, Iya. yang simple aja asal masuk ke Iya. audience ya. Iya. Ini udah mendidih. Sudah mulai ngomong-ngomong. mendidih. Nah, ini sudah selesai Mas, tingkat kematangan dari ayamnya sudah selesai. Oke. Dan terakhir itu selalu saya masukkan ladaku merica bubuk Mas, karena kalau dia ditaruhkan di terakhir, aroma dan rasanya tetap terjaga dengan baik. Nah, ini kita masukkan setengah sendok teh ya Mas ya, ladaku merica bubuk. Nanti Mas begitu ladanya masuk, Mas bisa langsung cium aromanya. Diaduk aja. Oh, berarti kalau makanan berkuah ladanya Iya, di terakhir nih. Ini sudah jadi loh Mas. Ah, serius? Ini sudah jadi ya. Mas mau apa paha ya Mas ya? Ah, boleh chef. Nah, ini kemudian kita kasih kuahnya ya Mas. Silakan. Ini. Chef, aku boleh apa bantu tuh? nggak? Boleh, silakan. Ya. Sampai seberapa Mas mau ya? Oke. Nah, ini boleh kasih bawang goreng atau irisan seledri. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini Mas. Ini Gimana Mas? ternyata chef saya bisa masak soto sendiri, soto ayam simple dengan bantuan chef legendaris Syarudi. Nggak pernah nyangka. Dan ini hasilnya nggak kaleng-kaleng loh. Ini masakan langsung dari chefnya aja juga nggak kaleng. Saya udah ini nggak ya sabar. Mas ya. Udah nggak Oke, sabar. udah nggak sabar? Nggak Yuk sabar. kita cobain yuk. Mari. Mas Rory ini. Gak sabar nih chef buat ngincipin. Ya, silakan. Wah, terima Silakan, kasih. Mas. Terima kasih, chef. Ya. Wah, aku nggak sabar nih Silakan, buat makan Mas. chef. Ya. Jadi ya maklum ya, pertama-tama bisa masak soto gitu loh. Biasanya cuma beli atau dimasakin mama. Coba aku incipin Aromanya dulu. enak sekali Mas. Warnanya juga cantik ya. Waduh, enak Gimana, banget sih. Ini rasanya kayak aku biasa beli soto langganan yang enak banget. Ini bahkan lebih enak chef. Chef, tapi kalau ngelihat ini soto, simple, cepet, dan enak. Apa dong rahasianya chef? Rahasianya itu semua takarannya itu sudah terukur dengan baik Mas. Contohnya kalau kita mau membuat sesuatu, itu kan kalau di riset dulu kita tahu ukuran yang enaknya itu seberapa. Nah itu yang kita bawa sebagai resepnya dan yang kita tampilkan di acara biasanya seperti itu. Jadi kuncinya adalah takarannya ya. Ya. Wah, makanya tadi ini dengan takaran yang tepat rasanya luar biasa. Tanpa saya pun Mas masih bisa membuat soto simple ini seenak yang yang Mas buat sekarang. Kan mudah kan ya Mas ya? Ternyata gampang Gampang ya dan kan? mudah. Soal ribet itu hanya mindset. Tapi Mindset. ternyata begitu dipraktekin dengan bimbingan dari chef legendaris, rasanya juga otentik banget rasa soto. Milenial dimanapun, saya yakin juga pasti bisa masak ini, orang gampang banget. Gimana Mas? Gila, aku mau nambah terus chef. Ini pengalaman berharga banget buat aku.
Aku masak masakan simple dan jadi masakan nasional ini baru kali ini. Jadi aku pengen ucapin makasih banget udah diajarin, Sama-sama. udah dibimbing, Iya. dan siapa tahu jadi bekal aku buat masak dan berkreasi lainnya ya kan. Aku aja yang jarang masak bisa masak Sudah soto tertarik simple sekarang ya. seperti ini. Iya. Apalagi millennials, moms dimanapun berada ya kan. Ini enak banget sih chef. Terima kasih. Oke guys, kita tadi udah ngobrol dan juga masak bareng dengan chef legendaris, Chef Rudy Khoirudin. Kalau aku bisa masak, kamu pun juga bisa masak. Dan ini juga membuktikan bahwa masakan Nusantara bisa dibuat simple dan tetap enak. Ini pun bisa jadi solusi buat kamu yang tinggal di kosan, apartemen untuk juga mempraktekannya. Pokoknya tetap semangat buat coba terus, explore terus, dan juga masak masakan Nusantara. Bye-bye.